Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TV MU kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah evaluasi kinerja 1 tahun pemerintahan Jokowi JK. Komisi 1 DPR RI mempertanyakan penurunan anggaran pertahanan. Serta sejumlah informasi lainnya dari Universitas Muhammadiyah. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV MU selengkapnya. Pemirsa, setahun Indonesia berada di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala, berbagai persoalan nampaknya belum juga berhasil diselesaikan. Masyarakat justru merasa kian terpuruk dengan kebijakan yang diputuskan selama masa kepemimpinan mereka. Tidak pernah berpikir seperti itu, ya inilah akibatnya. Tim TV MU memberitakan. Munculnya wacana reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak takut jatah kursi menteri dari partainya berkurang. Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak takut jika reshuffle Jilid 2 dilaksanakan. Bahkan, pihaknya tetap mendukung pemerintah Jokowi JK selama keputusan ini memberikan manfaat bagi konsolidasi di jajaran internal, pemerintahan, maupun dengan DPR. Menanggapi sikap Partai Amanat Nasional atau PAN yang berbalik mendukung pemerintah dan berharap dapat masuk dalam kabinet Joko Widodo, menurut Hasto tetap memperhitungkan resiko politik. Sebab, dalam situasi sekarang ini, lebih baik berbicara bagaimana pemerintah secara serius hadapi berbagai tantangan-tantangan yang tidak ringan di sektor perekonomian dan pembangunan. Menurut Hasto, reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dirinya bisa berharap keputusan itu dipertimbangkan dengan matang dan tidak mengganggu kepentingan nasional. Sekiranya memang reshuffle itu akan dijalankan oleh Presiden, tentu saja itu berdasarkan pertimbangan yang matang
didasarkan pada upaya untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan dan konsolidasi DPR, sehingga pemerintah mendapatkan dukungan sepenuhnya untuk mengimplementasikan seluruh program-program percepatan pembangunan di bidang perekonomian. Tidak lama Partai Amanat Nasional melakukan munasnya dan menetapkan Ketua Umum Zulkifli Hasan, PAN langsung bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Ditetapkannya Hari Santri Nasional oleh pemerintah dinilai dapat berpotensi memecah belah umat. Oleh karena itu, Muhammadiyah menilai penetapan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober oleh pemerintah dianggap kurang tepat. Lalu sesuai dengan hasil pleno, kami menyampaikan kami tidak mendukung adanya Hari Santri Nasional. Kenapa? Satu, konsep santri itu baik sebagai sebuah genre atau kategori sosiologis. Tetapi ketika diangkat ke forum nasional menjadi sebuah hari yang harus diperingati, dia menjadi eksklusif. Nanti kalau ada hari santri nasional, ada hari abangan nasional, ada hari santri, hari abangan, akan membelah umat Islam yang abangan dan santri. Itu pendirian kami. Padahal yang abangan itu kalau kita baca kategorisasi Clifford Geertz itu sekitar 64% yang abangan. Yang santri itu seperti Pak Dadang itu cuma 36%, yang kalau pemilu insya Allah kalahnya. Partai-partai Islam itu Pak Zul, Pak Gubernur digabung itu kan sekarang yang pemilu kemarin itu 29%. Biarpun 29% kalau bersatu luar biasa ya. Tapi itulah kenyataan. Yang kedua, kalau ada Hari Santri Nasional itu juga mesti nanti susah orang bersepakat soal waktu. Kapan? Nah, sudah mulai ada yang mengusulkan untuk kepentingannya sendiri. Sudahlah, cukup hari besar 1 Muharram misalkan. Kita sudah repot aja, ada hari tabot macam-macam gitu kan itu. Kemudian yang terakhir, Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Bandung, Jawa Barat. Muhammadiyah mempertanyakan penetapan Hari Santri Nasional. Kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan memicu sentimen keagamaan lama atau bahkan menimbulkan sektarianisme baru. Apalagi tanggal 22 Oktober yang diwacanakan akan ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional erat kaitannya dengan resolusi jihad. Semuanya harus hati-hati dengan istilah santri itu. Karena santri di Indonesia ini bukan hanya murid-murid pesantren atau orang-orang yang belajar di pesantren, tetapi istilah santri ini di dalam perkembangan sejarah Indonesia modern juga menjadi kategori politik. Ya, santri dikategorikan secara politik ya dengan abangan. Jadi kalau pada tahun 1955 ketika pemilu pertama dulu itu santer itu politik santri, politik abangan. Jadi kalau Anda itu orang Islam, pasti Anda akan memilih atau punya kecenderungan untuk memilih partai-partai Islam, dan karena itu Anda dibilang santri. Gitu loh. Jadi nah ini kategori politik, juga kategori keagamaan yang di dalam perjalanan sejarah Indonesia itu menimbulkan persoalan. Dan setelah 3 dasawarsa 30 tahun kemudian barulah ketegangan-ketegangan politik keagamaan antara santri dan abangan itu relatif sudah bisa diselesaikan pada tahun 80-an. Jadi, kalau ini kan bicara santri tadi juga dikaitkan tidak bisa disamakan juga dengan resolusi jihad dan sebagainya. Oh, iya. Kalau saja misalnya Hari Santri ini tidak tanggal 22 Oktober misalnya seperti dengan ajuan yang pertama yaitu 1 Muharram dipertamakan, atau mungkin namanya harus diganti selain dengan Hari Santri, bagaimana? Ya terserah saja gitu loh. Bagi saya itu begini ya, bagi saya itu kalau itu kaitannya dengan umat Islam ya,
Maka salah satu hal yang bisa diakomodasi oleh pemerintah tentu bukan hal-hal yang sifatnya seremonial. Sekarang ya misalnya dijadikan 1 Muharram atau kapanpun menjadi hari santri, so what? Nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, 1 Muharram, yang saya kira itu sudah cukup dan relatif mewakili. Nah, untuk umat Islam secara keseluruhan, saya kira apa yang bisa diakomodasikan oleh pemerintah mestinya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan umat Islam, yaitu kemiskinan, kebodohan, pendidikan, dan sebagainya. Sudah lebih baik dari yang dulu-dulu, tetapi bukan berarti persoalan tidak ada. Nah, kenapa kita tidak mencoba masuk pada persoalan-persoalan yang lebih konkret? Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Berita TV-mu akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengan mitra kerjanya guna membahas anggaran peningkatan alutsista TNI. Dalam kesempatan ini, Komisi 1 DPR RI juga mempertanyakan menurunnya anggaran pertahanan negara pada saat ini. Rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan beberapa menteri menyoroti soal minimnya anggaran pertahanan negara saat ini. Dalam agenda yang membahas evaluasi pelaksanaan minimum essential force ini, dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Kepala Bappenas. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfud Siddiq ini mempertanyakan anggaran pertahanan alutsista TNI yang dinilai terlalu kecil. Sebagai negara kepulauan, pembaharuan alutsista saat ini sangat diperlukan guna menjaga kedaulatan negara. Komisi 1 menilai pertahanan negara adalah harga mati yang tidak boleh terpengaruh dengan kondisi ekonomi saat ini. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Forum Komunikasi Akuntansi Indonesia menggugat 2 peraturan menteri tentang registrasi negara serta penyelenggaraan program pendidikan profesi akuntan. Kedua regulasi tersebut disinyalir syarat dengan monopoli. Akuntan ada sistem yang Hal ini diutarakan oleh Triana Mei Narsis selaku juru bicara FKAI yang menilai bahwa 2 peraturan menteri tersebut tidak adil sama sekali. Menurutnya, studi pendidikan profesi akuntansi atau PPAK selama ini merupakan program lanjutan bagi setiap sarjana akuntansi yang ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas. Maka itu program studi PPAK perlu dipertahankan sebagai program studi yang bernaung dalam perguruan tinggi. Telah dikeluarkannya PMK nomor 25 tahun 2014 yang di situ mengatur tentang register akuntan negara dan juga dikeluarkannya Permendikbud nomor 153 tahun 2014 terkait juga ujian registrasi akuntan, ada sistem yang 180 derajat sangat berubah sekali itu. Jadi mahasiswa lulusan PPAK tidak bisa langsung mendapatkan AK beregister, dan dari pengalaman ataupun yang sudah berjalan itu mahasiswa yang lulusan PPAK yang mengikuti ujian CE yaitu Chart of Akuntan, tingkat kelulusannya itu sangat kecil sekali. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 telah jelas menyebutkan jika perguruan tinggi berhak mengeluarkan ijazah. Namun dengan adanya kedua peraturan tersebut, seolah-olah otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut adalah organisasi profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini menurut FKAI ada ketidakadilan dan tidak memberikan kebebasan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Untuk menindaklanjuti regulasi tersebut, FKAI akan menuntut kepada pemerintah untuk mencabut PMK nomor 25 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 153 tahun 2014. Kita sih
meminta dicabut dulu PMK 25 sama peraturan Mendikbud itu yang nomor 153 itu, dan kembali aja ke Undang-Undang nomor 34 tahun 1954, di mana di situ kan jelas diatur bahwa ijazah AK yang berregister itu yang mengeluarkan adalah perguruan tinggi. Jadi Agus Yuliawan, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir meminta agar pemerintah meninjau ulang keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Ia menilai keberadaan badan anti teroris ini telah merugikan bangsa dan juga umat Islam. Kami PP Muhammadiyah sejak era Pak Bin itu meminta pemerintah jangan bikin BNPT, bubarkan dengan cara yang baik, karena itu akan mengawetkan konstruksi orang tentang terorisme di Indonesia, dan itu bisa merendahkan martabat bangsa dan citra umat Islam. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Bandung, Jawa Barat. Kementerian Agama telah melakukan pendalaman terkait persoalan di Aceh Singkil dengan mengirimkan bimas Islam maupun Kristen yang akan bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Singkil guna mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya terjadi. Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Kanwil dan Kemenak Kabupaten Singkil guna mengidentifikasi dan merekonstruksikan apa yang sebetulnya terjadi di sana. Dialog keagamaan yang dilakukan di Aceh Singkil diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan baik. Karena pada dialog ini bukan hanya dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama, tetapi juga dengan para pemangku kebijakan di daerah Aceh Singkil. Staf ya, dari Litbang, dari Bimas Islam maupun Bimas Kristen juga bekerja sama dengan Kanwil dan Kakamenak di Kabupaten Singkil untuk pertama melakukan identifikasi masalah apa sesungguhnya yang terjadi di sana, menghimpun data dan mencoba mengkonstruksikan apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Menteri Agama juga mengatakan pendirian rumah ibadah selayaknya dilakukan dengan arif dan taat hukum. Pemerintah juga akan mengevaluasi peraturan tersebut agar hal ini dapat dimasukkan ke dalam RUU Perlindungan Umat Beragama. Rizky Nurul Ilmi, Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Berita TVmu akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVmu. Lembaga Pers dan Penerbitan Insight Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ciputat mengadakan saresehan aktivis nasional mengenai pergerakan pemuda membangun peradaban Indonesia abad ke-21. Acara ini diselenggarakan juga dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Acara yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ciputat merupakan bentuk semangat pemuda Indonesia dalam menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda. Diharapkan pada peradaban ke depan, Indonesia akan menjadi poros peradaban Barat dan Timur yang akan saling bersinergi. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Jadi biar semangat spirit para pemuda saat ini itu berkobar lagi gitu dengan adanya acara saresehan aktivis nasional ini. Dan kami sih berharap dengan adanya acara ini para pemuda bisa terbentuk kerangka berpikirnya dengan adanya narasumber-narasumber yang hadir gitu. Yustiani, pemerhati peradaban, mengatakan dengan adanya pergerakan pemuda yang notabene belum tercemar berbagai kepentingan akan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia yang akan melahirkan peradaban baru dengan rumusan baru maupun tatanan baru. Nah, era ini hampir sama. Jadi peradaban baru ini nanti kan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, menjadi percontohan satu peradaban baru dunia. Nah, disitulah tatanan baru model pemerintahan dengan teknologi yang tepat,
kemudian tentang agama harus bagaimana, pendidikan harus bagaimana, ini dirumuskan kembali, ditata ulang. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Para peserta Tanwir Nasyatul Aisyah yang datang dari luar Jawa Barat berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke sejumlah amal usaha Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, mereka juga berkunjung ke Eco Learning Camp guna memberikan inspirasi bagi para peserta dalam mengembangkan amal usaha Nasyatul Aisyah. Untuk memberikan wawasan pengembangan usaha dan pengelolaan pendidikan inovatif, peserta Tanwir berkesempatan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Kota Bandung. Dalam kunjungan tersebut, peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Di antaranya mengunjungi Panti Asuhan Muhammadiyah Bandung dengan pengelolaan bayi sehatnya. Di panti ini semua bayi dirawat dengan memperhatikan pola gizi dan kesehatan, serta dididik dengan nilai-nilai Islam. Selain kunjungan ke panti asuhan, peserta juga diajak untuk berkunjung ke sekolah berkonsep alam dengan mengedepankan pendidikan perdamaian. Anggota Nasyatul Aisyah ini diberikan proses pembelajaran yang dilakukan untuk menciptakan generasi pecinta perdamaian. Mulai dari peduli terhadap alam sekitar, menumbuhkan toleransi, dan menjaga perdamaian dalam kondisi segenting apapun. Tak hanya 2 tempat tersebut, para peserta Tanwir juga mengunjungi PCM Sukajadi yang telah sukses mengembangkan amal usaha yang inovatif dalam menciptakan perputaran ekonomi. PCM Sukajadi telah berhasil mengembangkan hotel syariah hingga resto dan toko serba ada, dan penyewaan ruko di bilangan Sukajadi yang sangat strategis. Dari kunjungan ini diharapkan menjadi bekal bagi anggota Nasyatul Aisyah untuk dapat menciptakan program kerja yang inovatif sebagai bukti perempuan juga mampu berdaya guna. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Bandung, Jawa Barat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terus berupaya mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya saat ini. Pengembangan ini tergambar dari roadmap yang disusun untuk kebutuhan hingga tahun 2033 mendatang. Pelaksanaan wisuda yang dilakukan UMSU di tahun 2015 mencapai 3.600 lebih mahasiswa adalah bukti bahwa UMSU kini menjadi salah satu amal usaha pendidikan milik Muhammadiyah yang dapat diandalkan. Perkembangan UMSU yang demikian pesat menuntut dilakukan perencanaan UMSU yang lebih terencana dan sistematis melalui roadmap pengembangan hingga 20 tahun mendatang. Apresiasi masyarakat dari berbagai provinsi di Sumatera untuk menimba ilmu di UMSU dibuktikan dengan besarnya pendaftar di setiap awal tahun ajaran baru. Wisuda yang kedua di tahun 2015 dilakukan kepada 2098 mahasiswa dari berbagai fakultas. Kali ini ada 14 mahasiswa terbaik yang dihasilkan, salah satunya Ira Andira, mahasiswa magister dari Fakultas Hukum. Ira Andira mendapatkan nilai indeks prestasi kumulatif 4,00. Selain bersyukur, Ira juga berencana akan mengembangkan ilmunya untuk banyak orang. Alhamdulillah, komentar saya di pasca sarjana dengan nilai IPK saya 4,00 itu berkat dukungan oleh dosen, teman-teman saya, dan kedua orang tua saya. Gitu. Rencana saya ingin menyalurkan ilmu yang telah saya dapatkan kepada mahasiswa-mahasiswa gitu yang membutuhkannya. Menyinggung roadmap UMSU hingga tahun 2033 mendatang, Rektor UMSU Agus Sani menjelaskan berbagai tuntutan eksternal. Salah satunya adalah diimplementasikannya kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN, maka UMSU harus bersiap untuk mampu bersaing di pasar global. Dalam roadmap ini tentu kita akan mengembangkan dari segi kualitas para mahasiswa dan para dosen. Tetapi juga harus kita imbangi dengan peningkatan pertumbuhan sarana dan juga prodi. Maka kita melihat sekarang ini tentu UMSU akan menjawab itu. Maka alhamdulillah saat ini kita sedang mengusulkan 3 program studi ke Kementerian Ristek dan Dikti. Pertama itu program S3 Hukum, yang kedua
Magister Pendidikan Matematika, yang ketiga Elektro Fakultas Teknik. Kita berharap dukungan dari seluruh masyarakat Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh sivitas akademika. Proses ini sedang berjalan. Kalau ini nantinya berhasil kita, berarti sudah ada 8 program pascasarjana di Universitas Sumatera Utara. Saiful Hadi dan Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mewisuda 2.000 lebih mahasiswa magister, strata 1 dan ahli madya. Hal ini merupakan wisuda kedua yang dilakukan sepanjang tahun 2015. Pelaksanaan wisuda magister, sarjana dan ahli madya yang berlangsung di Capital Selecta Building Selasa dan Rabu 20 dan 21 Oktober 2015 merupakan pelaksanaan wisuda kedua yang dilaksanakan pada tahun 2015. Kali ini UMSU wisuda sebanyak 2.089 orang mahasiswa. Wakil Rektor 1 UMSU Muhyarsha menjelaskan, dari 2.089 mahasiswa, di hari pertama diwisuda sebanyak 1.042 yang berasal dari mahasiswa pasca sarjana, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi. Pelaksanaan wisuda pasca sarjana, dokter, sarjana, dan ahli madya periode ini diikuti oleh 2.089 orang. Dan untuk pelaksanaan wisuda gelombang pertama hari ini diikuti oleh 1.042 orang. Sedangkan di hari kedua akan diwisuda sebanyak 1.047 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Agama Islam, Fakultas FKIP, dan mahasiswa ahli madya. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyampaikan apresiasinya atas perkembangan UMSU saat ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat ini menjadikan UMSU sebagai salah satu referensi dan model pendidikan perguruan tinggi milik Muhammadiyah. UMSU adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang cukup berkembang, bahkan mulai mengibarkan panji-panji perguruan tinggi Muhammadiyah di belahan bumi Sumatera ini. UMSU pada level nasional sudah mulai menjadi salah satu referensi bagi kita di PP Muhammadiyah untuk menjadi model dan sekaligus menjadi kebanggaan dalam hubungannya dengan prestasi perguruan tinggi Muhammadiyah. Hadir dalam pelaksanaan wisuda di hari pertama, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalail Ahmad, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Elinita, dan Kepala Kopertis Sumatera Utara Dian Armanto. Saiful Hadi dan Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.